bukankah sebuah stasiun TV harus netral, UM? Ya netral kan ditunjukkan ini kan masanya bukan masa. Baca presnya kan 3. Iya. Nah kalau soal itu sih mungkin teman-teman yang lain lah yang menjawab. Artinya ketika kemudian ada aspek regulasi kan juga tidak ada atribut di masa yang belum didaftarkan. So ini bab masalah persepsi. Kalau masalah persepsi kan belum azan aja persepsinya kan udah dari teman-teman emang begitu kan begitu. Iya kan? Ya bagaimana persepsi mah bagaimana kalau emang temennya ya temennya, kalau emang musuhnya kan musuhnya. Supaya tidak Dia memposisikan, loh ini kan teman saya gitu loh maksudnya. Jadi ya saya membela, kalau mereka musuh ya memang mereka musuh aja gitu loh. Intinya sederhananya dia itu sudah menggaris bawahi. Silahkan kalian mau ngomong aja, mau ngomong apa aja. Ya tetap saya bela gitu intinya teman-teman. Atau sudah diwarnai, ayo bismillah yuk gitu. Misalkan dia ayah yang tidak baik, suami yang tidak baik, ibu yang tidak baik, istri yang tidak baik. Tapi ketika dia sudah masuk ke pencitraan ayah yang baik, mudah-mudahan dia terpenjara dengan pencitraan baiknya itu kan jadi keren. Jadi bagus. Saya sih setuju ya dengan pendapatnya. Ya, Namanya orang sholat pasti baik. Ya. Pasti baik. Apalagi menjadi talent adzan pasti baik. Kalau ini sebuah kebaikan, gimana kalau nanti pekan depan adalah Anies yang menjadi talent adzannya. Terus di ada di kegilir, nanti Prabowo berikutnya. Ya kan setuju juga ke MNC. Kalau saya sih setuju benar. Nah persoalannya beliau bukan MNC. Ya, di sini nanti harus tanya ke Pak Haritanu ya, apakah ini membayar atau tidak, atau gratis atau tidak. Karena dalam Tetap si bapak ini nggak tahu kalau Yusuf Mansur punya saham di sana. Makanya Yusuf Mansur diundang itu tadi. Mohon maaf ini Pak Mustafa mungkin nggak melihat sebelum berbicara dengan lawan narasumbernya ini, dia nggak melihat dulu latar belakangnya Pak Jaman ini. Harusnya dia memahami dulu siapa sih Yusuf Mansur itu, kenapa dihadirkan di sana, begitu loh. Ya sayang sekali ya Pak Mustafa ini nggak ngerti ya. Kita lanjut teman-teman. Dalam nuansa politik seperti ini, dalam tahun-tahun politik, semuanya akan muncul tokoh politik sebagai politik yang dia sedang bermain. Panggung Panis sudah lebih banyak loh sebenarnya. Oh kita nggak mau soal itu dulu, ini soal adzan dulu. Kalau soal perbandingan nanti kita bandingin semuanya. Artinya kan sebenarnya. Fokus di adzan maksud saya, adzan dulu. Kebetulan dengan izin Allah kan masuk kepada posisi yang memang tiap hari. Dan kebetulan tayangannya sama. Tapi teman-teman yang lain sudah pada begitu, silaturahim politik, ke kiai, ke pesantren. Ini frekuensi publik maksudnya, kalau soal itu pasti. Misalnya kan masuk kepada posisi yang memang tiap hari dan kebetulan tayangannya sama. Tapi teman-teman yang lain sudah pada begitu, silaturahim politik, ke kiai, ke pesantren. Ini frekuensi publik maksudnya, kalau soal itu pasti frekuensi publik yang dipakai oleh adzan ini. Pasti tentu terbelah, ini oleh pasti masyarakat ada. Bermasalah. Kita juga harus menghargai yang memang kontra. Ya, it's okay. Makanya saya bilang nanti tinggal wasit nih. Tinggal wasit kan kita kembalikan kepada ulil amrinya, kita kembalikan kepada wasitnya. Tapi kan kata UM tadi bisa memantik, bisa mengajak yang lainnya untuk ikut rombongan dalam kebaikan tadi bahasanya. Kalau kita iya. Oke, jadi ya ini frekuensi publik yang dipakai. Karena gini, ini soal bagaimana negara memberlakukan suatu kebijakan tentang publik. Ya misalkan seperti taman, misalkan seperti lampu jalan, termasuk frekuensi. Oke, kita catat satu frekuensi publik yang memang bisa digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan, tapi tetap berkewajiban memenuhi syarat-syarat yang berlaku oleh pemerintah. Saya catat bahwasanya ketika iklan itu muncul di televisi atau film itu muncul di televisi, itu kena pajak. Kena pajak pertama, pajak itu berhubungan dengan komersialisasi pada iklan tersebut. Keduanya, misalkan Anda memiliki misalkan sebuah tayangan sinetron atau apa, itu menghasilkan uang yang memang bisa dibayarkan kepada artis, yang nantinya artis itu kena pajak, dan itu ya otomatis menghasilkan pajak negara. Nah, untuk adzan itu sendiri itu tidak kena pajak. Karena itu masuk dalam layanan publik, masuk dalam frekuensi layanan publik yang memang tidak dipungut pajak. Sehingga secara tidak langsung
layanan publik itu walaupun berbeda dengan taman atau lampu jalan yang misalkan itu lampu jalan dipakai tender dibiayai oleh negara melalui APBN, ini walaupun tidak itu, tapi ini tidak memotong pajak. Sehingga secara tidak langsung pemerintah mensubsidi kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut bisa berjalan tanpa adanya pungutan pajak, dan itu normal. Karena apa? Karena masuk layanan publik gitu. Nah, secara tidak langsung pemerintah mensubsidi kegiatan itu. Ya siapa yang diuntungkan di sana? Ya jelas yang diuntungkan ya yang tayang di sana, termasuk kru-krunya gitu ya. Kru-krunya siapa ya? Kita tahu bahwasanya tadi yang men-setting ya secara tidak langsung Yusuf Mansur itu mengetahui lah. Intinya ya mungkin dengan dia gitu loh. Ya teman-teman. Ya, jadi paham ya. Kita lanjut dulu. Di sana sayangnya narasumbernya ini dua-duanya nggak ngerti tentang ini gitu loh. Kita lanjut teman-teman. Kalau kita untuk memandang semua dengan positif, saya setuju aja. Tapi kita juga hafal dengan tipikal-tipikal politik. Hafal semuanya. Pak Mustafa, saya sebagai pribadi ya. Dulu. Jadi ada ya, kalau Ustadz kan belum lama di politik kan, mohon maaf ya. Jadi ada ya, kalau Ustadz kan belum lama di politik kan, mohon maaf ya. Jadi ada ya, kalau Ustadz kan belum lama di politik kan, mohon maaf ya. Jadi misalnya. Nah ini dia, makanya saya bilang sayangnya narasumber Pak Mustafa ini juga nggak ngerti. Yusuf Mansur itu udah lama masuk ke ranah politik, misalkan di 212, dia kan juga ikut serta di sana, ikut mengomentari setiap kegiatan-kegiatan 212, misalkan sampai menangis-nangis Bombay lah gitulah. Saya nggak mempermasalahkan 212-nya, ya itu aspirasi masyarakat, ya silahkan aja. Tapi dia terlibat dalam kegiatan politiknya. Nah kalau yang murninya masyarakat demo menuntut keadilan, saya nggak terlibat. Tapi kalau yang orang-orang pentolan-pentolannya itu terlibat dalam kegiatan politiknya, itu masuk salah satunya terlibat. Dan salah satunya dia mengatakan bahwasanya dia ingin jadi gubernur DKI lah. Pada saat waktu itu, dia bersilaturahmi ke beberapa orang, misalnya ke tokoh politik, misalnya seperti ke PBB gitu, bersilaturahmi, mungkin pengen dicalonkan wakil gubernur. Dan saya pernah mendengar secara langsung bahwasanya Yusuf Mansur ingin menjadi wakil Anies pada saat itu, tapi ya ditolak oleh Gerindra gitu. Wah, dia itu banyak masalah, jadi ditolak, dan ditolak juga oleh ya para habaib pada saat itu gitu. Jadi sayang sekali Pak Mustafa nggak ngerti Yusuf Mansur itu seperti apa. Nah, itu dia saya katakan bahwasanya di sini narasumbernya dua-duanya ya kurang gitu. Tapi kita lihat lah, kita lanjut lagi. Misalkan ada orang nyalek, ini membantu di masjid Ustadz, apa namanya, karpet. Begitu nggak jadi udah ambil lagi karpetnya. Ada seperti itu. Dia rame-rame membagi jilbab. Begitu nggak jadi copot juga jilbabnya. Waduh. Di partai politik juga ada tuh, nyalek di Sumatera Barat. Perempuan, kalau dengan partainya beliau dulu ini. Ketika nyalek, rapet. Begitu nggak jadi sekarang copot jadi presenter TV podcast. Jadi memang seperti itulah tipikalnya politik tidak baik, semua sih, tidak semua. Baik, bismillah, saya sebagai warga negara biasa dan sebagai orang yang pernah banyak berbuat salah. Ketika ada di masa lalu salah, katakanlah soal video porno. Kemudian ada upaya untuk membereskan, untuk membalikkan. Kenapa kita nggak appreciate? Sebuah kesalahan dong, biar bagaimana mengatakan bahwa itu masalah video porno. So kita sepakat bahwa semua everybody has his own mistakes. Clear. Tapi kemudian ketika seseorang berusaha untuk menunjukkan kesebalikannya. Dan itu bukan pencitraan. Si istrinya juga itu. Nah teman-teman, jawabannya dan itu bukan pencitraan. Jadi menegaskan maksudnya itu bukan pencitraan. Nah, cara pandangnya itu, kalau membela membabi buta ya seperti itu, dan itu bukan pencitraan. Jadi dia tahu persis bahwasanya yang dilakukannya itu, tim yang dilakukannya itu, pokoknya itu bukan pencitraan gitu bahasanya. Tapi ya jelas kalau saya katakan itu pencitraan, jelas. Ngapain juga dia tampil di TV, kan dia punya saluran seperti ya misalkan media sosialnya, dan itu udah banyak sekali yang nonton, tapi butuh menjangkau lebih banyak. Kenapa? Kalau di pelosok-pelosok seperti mungkin jauh di pelosok sana yang jauh dari internet itu membutuhkan
media yang memang bisa ditonton gitu, dan itu TV yang bisa menjangkaunya. Wajar saja kalau misalkan ya banyak calon yang masuk ke sana untuk dicitrakan. Ya saya nggak ngomong Pak Ganjar aja di sini ya, nggak ngomong Pak Anies atau Prabowo aja. Banyak calon, artinya ya caleg juga seperti itu gitu. Nah, itu adalah pencitraan, iya pencitraan, namanya juga pencitraan. Jadi mencitrakan dirinya, kalau misalkan ini dalam kategori misalkan agama ya dia mencitrakan bahwasanya dia orang yang taat beragama, seperti itulah teman-teman. Pencitraan kan banyak ya. Ya ini dia, kalau membabi buta membela, saya nggak menyudutkan Pak Ganjarnya ya, itu ya pilihan orang ya, silakan pilih masing-masing. Cuma ini Yusuf Mansur, ya kita lihatlah tipe orangnya seperti apa. Kita lanjut lagi teman-teman. Ini juga itu kan sebuah keturunannya luar biasa. Artinya secara pencitraan lain-lain enggak juga. Satu lagi. Kadang kan kurang menunjukkan saja. Nah, cuman maksud saya, kenapa kita tidak memberikan tempat juga ketika ada orang pengen berubah, ketika ada orang persepsinya juga pengen berubah, kan baik gitu ya. Baik. Daripada kemarin diomongin soal yang satu, mendingan soal yang ini, kan keren. Jadi begini Ustadz, Iya. saya sih setuju Siap aja. salah ya, Jadi saya siap siap salah. Ada 3 calon. Kita beli sayur 3 terong yang ingin kita makan. 3 terong ini kondisinya berbeda. Yang satu udah pasti jelek kemarinnya. Ini kita lihat bagus sekarang ini. 3-tiganya, yang satunya ingin berubah menjadi bagus, satunya sudah bagus, satunya dianggap lebih bagus lainnya. Saya kalau mudarat paling kecil yang saya pilih. Kalau yang soal ini apalagi pemimpin gitu. Jadi sekarang yang tersedia 3, satunya baru mulai mau berubah. Ya enggak apa-apa, itu niat itu semuanya baik. Cuman yang ada menurut saya, ya kalau ini kan berbeda partai ya jadinya kan. Kalau saya tidak mungkin pilih sesuatu yang saya udah tahu masa lalunya seperti itu, baru mulai sekarang konon mau berubah katakanlah. Kan bukan beliau sendiri yang ngomong kan. Kalau soal pornografi, beliau sendiri yang ngomong niat, lah kalau saya suka gimana gitu kan. Maksudnya ini kan pengakuan sendiri, bukan dipaksa ya. Pengakuan sendiri. Oke. Yang mending saya pilih yang seseorang yang sudah tentu baik di mata Singkat, saya, masa lalunya maupun gagasan masa depannya. Ya itu persepsinya Pak Mustafa Nahra sendiri ya. Bahwa mungkin dari pihak Pak Ganjar dan teman-teman semua, mungkin juga tidak ada tendensi atau tidak ada kepentingan misalkan untuk menunjukkan pencitraan di posisi itu. Cuman kalau kita melihat adalah kebaikan ini harusnya diapresiasi. Dan silahkan tetap teman-teman yang lain juga mengambil posisi yang mungkin sama gitu. Dia silakan, masih ada TV. Kalau memang sudah dihitung-hitungkan begitu dari pihak stasiun televisi maupun juga dari pihak Ganjar, sudah ada perhitungan. Bukankah sebuah stasiun TV harus netral ya? Ya netral kan ditunjukkan, ini kan masanya bukan masa. Baca presnya kan 3. Iya. Nah kalau soal itu sih mungkin teman-teman yang lain lah yang menjawab. Artinya ketika kemudian ada aspek regulasi kan juga tidak ada atribut di masa belum didaftarkan. So ini bab masalah persepsi. Kalau masalah persepsi kan belum azan aja persepsinya kan udah dari teman-teman emang begitu kan begitu. Iya kan? Ya bagaimana persepsi mah bagaimana, kalau emang temennya ya temennya, kalau emang musuhnya kan musuhnya. Supaya tidak terlalu keruh Maria, malam hari ini supaya makin jelas, ini yang dipersoalkan munculnya Ganjar dalam azan atau saluran publik yang harusnya digunakan untuk kepentingan halayak, tapi ternyata dimanfaatkan. Coba berdua. Saya nambahin Oke teman-teman, jadi dia menegaskan bahwasanya kalau temennya ya temennya, musuhnya ya musuhnya. Jadi jelas dia memposisikan, Yusuf Mansur itu nggak memposisikan dia itu sebagai orang yang berpikir bahwasanya ini tentang suatu netralitas dalam berpolitik. Enggak, dia memposisikan loh ini kan teman saya gitu loh maksudnya. Jadi ya saya membela, kalau mereka musuh ya memang mereka musuh aja gitu loh. Intinya sederhananya dia itu sudah menggaris bawahi, silakan kalian mau ngomong aja, mau ngomong apa aja, ya tetap saya bela gitu intinya teman-teman. Jadi jelas ya. Tapi saya nggak ngomongin tentang ininya, ini ngomongin pola pikir Yusuf Mansur ya.